Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Deden Ibtaul Hidayat di channel DMH Medical. Oke adik-adik, di video kali ini kakak akan membahas seputar pemeriksaan kesehatan. Apa saja sih yang diperiksa? Kemudian kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan supaya bisa lolos nanti ketika pemeriksaan kesehatan? Namun sebelumnya, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan bantu channel ini untuk bisa berkembang, memberikan edukasi kesehatan serta edukasi dan bimbingan untuk masuk ke Poltekkes. Namun teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk masuk ke Poltekkes, teman-teman akan terbantu dengan membeli soal-soal asli si Mama dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi soal-soal ini sudah diujikan tahun-tahun sebelumnya. Nah, nanti oleh teman-teman bisa kerjakan dan bisa dijadikan hal untuk persiapan masuk Poltekkes lewat jalur ujian tulis. Selain itu juga di saya ada soal psikotes yang nanti akan diujikan di Poltekkes sebagai syarat kelulusan. Jadi buat teman-teman silahkan yang mau membeli e-book tersebut, hubungi nomor WA saya di bawah ini atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas. Di sini kita diperlihatkan dengan isi formulir pemeriksaan kesehatan, ujian masuk Poltekkes dan ujian-ujian lainnya, karena pemeriksaan itu hampir sama dalam semua kampus gitu. Nah, di sini diperlihatkan formulirnya, dan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan setelah teman-teman dinyatakan lolos ujian tulis masuk Poltekkes ya. Yang pertama, biasanya kita ditanyakan terlebih dahulu identitas. Kalau punya nomor KTP atau nomor peserta dituliskan di sini ya. Nah, setelah itu nama teman-teman, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat. Kemudian selanjutnya masuk ke riwayat kesehatan sekarang. Di riwayat kesehatan sekarang ini banyak banget yang diperiksa. Waktu saya itu hampir 10 bagian yang diperiksa. Dan teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan yaitu di sini. Riwayat kesehatan sekarang ini adalah meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya untuk melihat kondisi tubuh teman-teman, apakah sehat atau tidak. Yang pertama yaitu diawali dengan pengukuran ukuran badan. Ya, di sini di bagian A, tinggi badan tanpa sepatu. Nah, tinggi badan teman-teman itu minimal 150 cm buat perempuan dan 155 cm buat laki-laki. Nah, tinggi badan ini sangat menentukan sekali kelulusan teman-teman, karena tinggi badan adalah syarat kelulusan masuk ke jurusan-jurusan yang ada di Poltekkes. Misalnya saja perawat itu laki-laki 155 cm minimalnya dan perempuan 150 cm. Jadi tinggi badan teman-teman itu harus diukur terlebih dahulu sebelum daftar ke Poltekkes. Kemudian selanjutnya berat badan tanpa sepatu. Jadi berat badan teman-teman nanti juga akan diperiksa. Nah, kemudian juga lingkar perut, lingkar dada, dan ya, lingkar dada ketika tarik nafas dan lingkar dada keluar nafas atau ekspirasi. Oke, next ke selanjutnya. Selanjutnya yang akan diperiksa yaitu keadaan umum. Di mana keadaan umum ini biasanya diperiksa secara menyeluruh keadaan teman-teman. Yang pertama, apakah saudara kenal pada calon? Jadi yang memeriksa apakah kenal pada calon, jadi bisa melihat kondisi calon itu seperti apa. Apakah calon kelihatan kurang sehat atau lebih tua dari umur yang disebutkan. Nah, misalnya akan terlihat banget gitu di wajahnya, apakah kok ini kelihatan lebih tua atau kok ini kurang sehat, akan dilihat secara keadaan umum. Jadi misalnya terlihat lemas atau terlihat pucat dan lain-lain.
Kemudian, adakah tanda-tanda luar yang memberikan kesan bahwa calon menderita suatu penyakit atau ketergantungan pada obat, minuman keras, dan semacamnya. Jadi, buat teman-teman yang nanti mempunyai ketergantungan minuman obat atau narkoba, minuman keras, dan semacamnya akan terlihat ketika keadaan umum atau pemeriksaan keadaan umum. Pasti akan ada perbedaan dari matanya dan lain sebagainya. Maka buat teman-teman yang ingin masuk Poltekkes, hindari hal-hal buruk seperti ini. Oke, next. Yang ketiga, ini paling penting sekali, yaitu pemeriksaan telinga, hidung, tenggorokan, mata, gigi, dan lain-lain. Nah, bagaimana keadaan mata, telinga, hidung, lidah, gigi, dan tenggorokan? Untuk mata sendiri, pemeriksaannya yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu pemeriksaan rabun. Apakah rabun dekat, rabun jauh, atau adakah katarak atau tidak. Selain itu, juga akan diperiksa buta warna ya teman-teman. Untuk mata sendiri, apakah teman-teman mempunyai masalah buta warna atau tidak. Biasanya tes buta warna ini dilakukan dengan memberikan tes buta warna yang seperti biasa atau seperti ini, bisa dilihat di foto. Kemudian pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga ini biasanya memeriksa apakah telinga tersebut ada masalah atau tidak, ada cairan atau tidak. Kemudian ada pembengkakan atau tidak, simetris atau tidak. Kemudian untuk hidung, hidung juga apakah ada masalah atau tidak, apakah ada nyeri atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, adakah cairan atau masalah, pendarahan, dan lain-lain. Untuk lidah sendiri, dari pengecapan, apakah pengecapannya bagus, itu kemudian bisa merasa atau tidak, kemudian tidak ada pembengkakan atau tidak, dan lain-lain. Kemudian untuk gigi, ini juga banyak yang ditanyakan, Kak, kalau gigi saya pakai behel, Kak, kalau gigi saya kurang rapi, Kak, kalau gigi saya berlubang, atau gigi saya ompong, atau gigi saya potong, bagaimana nih? Untuk gigi sendiri ini juga sangat krusial sekali, tapi tidak menentukan apakah teman-teman kalau giginya rusak itu lurus atau tidak menentukan secara dari gigi saja gitu. Nah, gigi sendiri lebih bagus kalau sehat, tidak rapi dan sehat. Tetapi kalau gigi berlubang ini bisa jadi penilaian yang min bagi nantinya. Begitu juga yang menggunakan behel atau sedikit kurang rapi. Dan waktu kakak juga, gigi kakak itu ada berlubang sedikit-sedikit, tapi kakak juga bisa lolos. Jadi artinya gigi itu selagi tidak kronis masalahnya, penyakit giginya itu tidak bermasalah. Nah, kemudian untuk tenggorokan, ada pembesaran tonsil atau tidak, apakah ada masalah atau tidak, refleks menelannya itu gimana. Nah, selanjutnya ke pemeriksaan selanjutnya itu adakah kelainan-kelainan pada leher seperti pembesaran kelenjar, gejala gaya Besdow atau struma. Jadi, apakah di leher teman-teman itu ada gondongan gitu kalau dalam bahasa awamnya, adakah pembesaran kelenjar di sini, apakah tidak di leher teman-teman. Oke, lanjut ke pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan kerangka otot dan urat saraf. Untuk kerangka otot dan urat saraf, di sini yang pertama, bagaimana keadaan kerangka otot dan giginya. Nah, ini biasanya kerangka ototnya apakah ada masalah yang tidak stabil atau tidak semestinya di sana gitu. Kemudian apakah ototnya tersebut adakah pengecilan, hipertrofi atau atrofi dan lain-lain. Apakah giginya juga seimbang atau tidak. Kemudian yang keduanya, adakah dugaan menderita penyakit pada otak, spinal, dan saraf. Karena ketika ada penyakit pada otak pasti akan terlihat banget dari reaksi si peserta tersebut atau orang yang diperiksa tersebut. Kemudian adakah tanda-tanda kelainan neurogenik, misalnya tremor, paralisis, dan lain-lain. Nah, tremor biasanya ini menandakan ada penyakit di sistem saraf gitu teman-teman, atau paralisis juga dan lain-lain. Kemudian yang kelima, pemeriksaan rongga dada dan paru-paru. Nah, ini rongga dada dan paru-paru perlu diperhatikan sekali, khususnya buat teman-teman yang laki-laki. Kenapa? Karena ini biasanya dilakukan pemeriksaan penunjang berupa ronsen torak. Jadi teman-teman akan kelihatan banget gitu jika di torak teman-teman ada masalah. Misalnya teman-teman suka merokok dan lain-lain, pasti akan terlihatan banget paru-paru orang yang suka merokok atau yang tidak merokok. Jadi teman-teman laki-laki misalnya nih, yang
nanti akan melakukan tes kesehatan, sebaiknya hentikan dulu merokoknya, kebiasaan merokoknya ya. Dimana dalam pemeriksaan rongga dan paru-paru ini, yang diperiksa yaitu adakah kelainan pada bentuk rongga dada, apakah pernapasan simetris dan teratur. Nah, ini juga pernapasan teman-teman, apakah ada masalah atau tidak. Kemudian adakah kelainan pada perkusi dan auskultasi, apakah calon asmatis atau tidak gitu. Nah, next sekarang pemeriksaan sirkulasi darah. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan sirkulasi darah. Nah, biasanya ini dilakukan awal-awal, yaitu pemeriksaan setelah tadi pengukuran badan, biasanya langsung ke tekanan darah. Nah, biasanya tekanan darah itu, jika teman-teman tekanan darahnya tinggi atau kurang, itu jadi bermasalah. Misalnya tekanan tinggi 140 lebih, itu akan jadi nilai negatif buat teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada nadi. Jika pengukuran nadi itu lebih dari 80 kali per menit, maka itu harus diulang kembali. Jadi, jika teman-teman lebih dari 80 kali per menit, itu berarti ada masalah di kesehatan teman-teman. Kemudian, adakah tanda-tanda periferal vaskuler atau masalah di vaskularitas bagian periferal? Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas pemeriksaan bagian jantung ya. Nah, untuk pemeriksaan bagian jantung, di sini akan diperiksa lain dalam pemeriksaan fisik, yaitu di manakah ictus cordis davatraba. Ini adanya nanti dalam pemeriksaan fisik. Pokoknya teman-teman harus orang yang masalah ictus cordis itu seperti ini. Kita lihat di foto. Tentukan batas-batas jantung, kiri, kanan, samping, kanan, dan lain-lain. Apakah tanda-tanda pembesaran jantung? Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami masalah jantung, misalnya karena adanya masalah hipertensi, atau ada masalah diabetes, dan lain-lain. Adakah tanda-tanda dari dekompensasi cordis? Fotonya seperti ini. Adakah murmur atau bunyi jantung yang tidak normal? Ini biasanya murmur itu bunyi jantung yang tidak normal. Kemudian selanjutnya ke pemeriksaan selanjutnya ya teman-teman, yaitu pemeriksaan perut dan alat-alat rongga perut. Bagaimana keadaan dinding perut dan isi perut? Misalnya apabila ditekan terasa sakit. Nah, biasanya ada masalah di bagian perutnya atau di bagian ususnya. Ketika ditekan itu merasa sakit atau terdapat gas di perutnya gitu. Kemudian apakah hepar dan lain sehat? Hepar dan lain sehat itu menandakan bahwa teman-teman tidak terjadi masalah infeksi dan lain-lain. Adakah tanda-tanda bekas operasi? Jika teman-teman mengalami bekas operasi, itu juga bisa jadi penilaian buat nanti. Dan apa sebabnya dioperasi gitu? Apakah ada masalah yang parah atau tidak? Nah, sekarang pemeriksaan urogenitalis atau bisa dikatakan pemeriksaan perkemihan. Yang pertama yang ditilainya itu bagaimana keadaan ginjalnya ya adik-adik. Apakah adik-adik pernah masalah di bagian ginjal atau tidak? Kemudian adakah tanda-tanda sifilis dan gonorrhea? Nah, ini sifilis itu adalah masalah pada vagina dan lain-lain. Tapi biasanya pemeriksaan ini tidak dilakukan ketika pemeriksaan poltekkes. Tetapi dalam universitas-universitas lain pasti diperiksa. Nah, selanjutnya ini ada pemeriksaan yang khusus wanita, untuk wanita. Yang pertama, apakah calon pernah atau sedang menderita kelainan-kelainan pada kandungan atau payudara, misalnya kanker dan lain-lain. Kemudian, adakah kelainan dalam kehamilan dan menstruasi? Nah, jika teman-teman, khususnya wanita nih, ada masalah atau hamil, pasti teman-teman tidak akan diterima masuk ke poltekkes karena dilarang mempunyai janin atau lain. Apalagi mempunyai janin, nikah pun di poltekkes itu jangan boleh atau tidak boleh. Nanti nikahnya setelah lulus. Tambahan untuk pemeriksaan wanita, untuk pemeriksaan yang khusus wanita itu biasanya ada pemeriksaan cek urin. Cek urin ini nantinya berguna apakah teman-teman hamil atau tidak dan apakah ada masalah lain atau tidak gitu. Kemudian juga yang terakhir yaitu riwayat kesehatan dahulu.
Pernahkah calon mahasiswa ini dirawat di rumah sakit atau klinik kesehatan operasi yang sedang rawat jalan? Jika pernah, sebutkan untuk apa, di mana, kapan, dan berapa lama. Apakah calon perokok? Sebutkan saja nanti jika ditanya seperti itu. Apakah calon pernah atau sedang menderita masalah-masalah berikut ini? Sering sakit kepala, sakit dada, batuk berdarah, penyakit jantung tremor, penyakit stroke, dan lain-lain ya. Pernahkah calon melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check sebelumnya? Bagaimana hasilnya, kapan, atau keperluan apa? Nanti teman-teman bakal ditanya seperti ini. Dan terakhir ini kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan saudara, apakah dianjurkan suatu pemeriksaan tambahan atau laporan tambahan? Berarti ini tergantung. Dan nanti kelulusan atau tidak ditentukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan. Biasanya lulus atau tidak itu dilakukan berapa persen sih teman-teman lolosnya. Jika misalnya lebih dari 50% teman-teman sehat, pemeriksaan kesehatannya 50% menandakan bahwa teman-teman sehat. Berarti teman-teman bisa lolos. Tapi misalnya lebih banyak yang tidak sehatnya, hampir 50% tidak sehat, berarti kemungkinan teman-teman tidak bisa lolos di Poltekkes. Nah, mungkin itu saja teman-teman, sudah panjang sekali ya penjelasannya, semoga bermanfaat dan memberikan informasi buat teman-teman dan supaya teman-teman bisa masuk ke Poltekkes. Amin ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, bantu channel ini untuk bisa berkembang. Saya Deden Nipta Hidayat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.